Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya sedang melakukan wawancara mengenai bullying dan cara pencegahannya. Apakah Teteh bersedia untuk diwawancarai? Sebelumnya, nama Teteh siapa? Perkenalkan, nama saya Najwa Syamila dari Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Gizi Angkatan 2024. Ya, Teteh, menurut Teteh ada gak sih dampak panjang dari bullying yang terjadi terhadap kesehatan mental korban? Ada mungkin dari dampak kesehatan itu ada kecemasan, trauma, depresi, dan membunuh diri. Selain itu ada gak sih Teh siapa sih yang harus bertanggung jawab mencegah dan menangani bullying di lingkungan kampus ini? Mungkin kalau di lingkungan kampus itu ada dosen, ada staf administrasi. Permisi Kak, lagi senggang? Lumayan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Alifah Nursyahbani. Di sini aku ada tugas wawancara yang judulnya bullying dan cara pencegahannya. Kakak boleh berkenan ditanya? Boleh, silakan. Pertama aku mau nanya nih, apa dampak jangka panjang dari bullying terhadap kesehatan mental dan fisik korban? Mungkin dari segi fisiknya dulu ya. Nah, dari fisiknya itu dapat kayak sakit kepala gitu ya, terus kayak bisa jadi gangguan makan juga. Nah, itu tuh dapat gitu ya, berjangka panjang gitu ya bagi kesehatan. Nah, secara mentalnya juga dapat mengakibatkan kayak kecemasan, terus kayak depresi, trauma, bahkan ada perasaan ingin bunuh diri gitu kalau dari dampaknya sendiri. Berikutnya, siapa yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menangani bullying di lingkungan kampus, keluarga, dan masyarakat? Menurut kakak gimana? Mungkin kalau dari kampus sendiri bisa dimulai dari diri kita sendiri ya. Nah, kemudian bisa lanjut ke dosen ataupun ke staf administrasi yang ada di kampus. Nah, kalau di keluarga yang terutama pasti dari semua aspek itu yang utama itu diri kita ya. Tapi ada juga orang lain juga di keluarga seperti orang tua ataupun adik maupun kakak. Halo Kak, permisi. Mohon maaf mengganggu waktunya, izin untuk wawancara. Saya ada tugas PJB Bahasa Indonesia mewawancara mahasiswa Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mewawancara perihal tentang bullying. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, perkenalkan, nama saya Delia Rekasari. Saya mahasiswa Universitas Siliwangi dari akuntansi kelas 3. Selanjutnya, kapan tanda-tanda bullying mulai muncul pada seseorang, baik sebagai pelaku maupun korban? Dari segi pelaku dulu, mungkin kita bisa melihat bahwa pelaku itu terlihat lebih agresif, kemudian dia kurang simpati pada lingkungannya dan merasa paling superior. Sedangkan dari korban sendiri itu akan terlihat lebih murung, pendiam, dan juga mungkin akan sangat menutup diri dari lingkungan sekitar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara efektif untuk mengubah budaya yang mentolerir bullying dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu? Cara yang efektif mungkin kita bisa mengandalkan yang namanya kayak tadi seminar-seminar seperti itu, karena mungkin terlihat sepele tapi dapat mengubah sedikit banyaknya, bisa memberikan pandangan lebih baik, pembelaan khususnya untuk bagi para korban pembulian agar bisa mengurangi kasus-kasus pembulian. Baik, terima kasih atas waktunya. Halo Ci, kan aku di sini ada tugas wawancara yang PJB Indo. Nah, kamu bersedia kan diwawancara? Iya, bersedia. Ya. Pertanyaan pertama, apa strategi yang efektif untuk mendukung korban dalam proses pemulihan dan rehabilitasi nasional? Mungkin menurut aku ya bisa dengan bimbingan konseling psikologis, atau si korban bisa diberikan lingkungan yang aman. Yang kedua ya, bagaimana mengevaluasi keberhasilan program anti bullying di kampus dan masyarakat? Bisa dengan menurunkan kasus, atau kita itu ngelakuin survei ke siswa atau guru yang ngalamin